Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Suprihanto Sasugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah dan teman-temannya berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai perilaku konsumen dengan saya Kavita Zanuga, NIM 204020025 sebagai presentator pertama. Kemudian ada teman saya Mareta Dia Puspita dengan NIM 204020031 sebagai presentator yang kedua. Dan yang terakhir ada teman saya Ani Sururin dengan NIM 204020024 sebagai presentator yang ketiga. Di sini kami memiliki 4 subtema dari perilaku konsumen, yaitu yang pertama adalah pengertian itu sendiri dari perilaku konsumen, kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, kemudian subtema yang ketiga ada pengertian dari keputusan konsumen, dan yang terakhir ada subtema mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, untuk penjelasan mengenai subtema dari pengertian perilaku konsumen akan saya jelaskan. Apa sih pengertian dari perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen itu sendiri adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dan memuaskan kebutuhan mereka. Kemudian ada dua pandangan menurut ahli, yaitu menurut yang pertama ada menurut Kotler dan Keller. Perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen sendiri adalah bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespon bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau jasa yang diperlukan. Nah, pusatnya perilaku konsumen ini berpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, yaitu ada 3. Yaitu diantaranya ada waktu, uang, serta usaha untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Nah, untuk pandangan menurut ahli yang kedua ada dari menurut J.F. Engel yang mengartikan perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan, dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, bisa kita definisikan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian perilaku konsumen ada 3, yaitu yang pertama perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga. Yang kedua perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. Kemudian yang ketiga, mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati serta perilaku yang tidak dapat diamati. Nah, untuk perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi. Kemudian untuk yang tidak dapat diamati yaitu seperti nilai-nilai yang memiliki konsumen kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana mereka mengevaluasi alternatif, dan apa yang mereka rasakan tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah pelayanan cepat dan efisien, kredibilitas bank, kemudian kredibilitas manajemen bank, serta dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai subtema faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat individual akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu presentator yang kedua, yaitu Kak Mareta Dia Puspita. Untuk Kak Mareta Dia Puspita saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi subtema faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.
Menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Faktor kebudayaan meliputi yang pertama, budaya itu sendiri, yaitu kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dan dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Yang kedua, subbudaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Subbudaya termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Yang ketiga, kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Adapun tingkah laku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yaitu yang pertama, kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Beberapa merupakan kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler tapi informal seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan sekerja. Beberapa merupakan kelompok sekunder yang mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Ini mencakup organisasi seperti kelompok keagamaan, asosiasi profesional, dan serikat pekerja. Yang kedua, keluarga, yakni organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam. Pemasar tertarik dalam peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak pada pembelian berbagai produk dan jasa. Yang ketiga, peran dan status adalah terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan dan diberikan oleh masyarakat. Orang seringkali memilih produk yang menunjukkan statusnya dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Faktor pribadi meliputi umur, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri, yakni setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, mudah bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan menyesuaikan diri, dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu. Yang keempat, yakni faktor psikologis. Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor psikologi yang penting, kebutuhan yang cukup untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan. Dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhan adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, dan faktor-faktor psikologis meliputi yang pertama, motivasi, yakni dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, yakni persepsi, yakni di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Yang ketiga, pembelajaran, yakni perubahan perilaku seseorang oleh karena pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui interaksi, dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Yang keempat, yakni keyakinan dan sikap, yakni suatu pola yang diorganisasi melalui pengetahuan dan kemudian dipegang oleh individu sebagai kebenaran dalam hidupnya.
Sekian untuk pemaparan subtema selanjutnya, yakni pengertian keputusan konsumen, akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Kak Anis Sururin. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi subtema pengertian keputusan konsumen. Menurut Kotler dan Keller, keputusan didefinisikan sebagai seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Keputusan pembelian dilakukan pada saat konsumen benar-benar memiliki produk yang ia butuhkan. Pada tahap perilaku pasca pembelian, konsumen akan mengalami kesesuaian atau bahkan ketidaksesuaian terhadap produk yang ia beli. Tindakan pasca pembelian jika konsumen puas, mungkin ingin membeli produk itu kembali. Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang mereka kepada orang lain. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan konsumen. Terdapat 5 model tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan rangsangan internal, salah satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar, haus akan naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbul akibat adanya rangsangan eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Sumber informasi terdiri dari 4 kelompok, yaitu 1. Pribadi, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan. Yang kedua, komersial, seperti iklan, situs web, wiraniaga, kemasan, tampilan. Yang keempat, publik, seperti media massa, organisasi pemeringkat konsumen. Dan yang keempat, eksperimental, seperti penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi yaitu: yang pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan atau untuk mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhan. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan, yaitu keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Di dalam suatu proses pengambilan keputusan, konsumen tidak akan berhenti hanya sampai proses konsumsi. Konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap konsumsi yang dilakukannya. Proses ini bisa disebut juga sebagai proses evaluasi alternatif tahap kedua. Hasil dari proses evaluasi pasca konsumsi adalah konsumen puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau merek yang telah dilakukan. Setelah mengkonsumsi produk atau jasa, konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang dilakukannya. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi ulang produk tersebut. Sebaliknya, perasaan yang tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali dan tidak konsumsi produk tersebut. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.